Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa kesepakatan segitiga politik antara VOC, Pakubuwana, dan Pangeran Mangkubumi pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari nama tempat penandatanganan perjanjian, tepatnya pada desa Giyanti. Perjanjian ini dibuat untuk meredakan konflik yang telah terjadi. Terjadi konflik setelah perpindahan keraton Kartasura pindah ke Surakarta ketika Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Dan salah seorang pangeran mengeluhkan ketidakadilan tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal Batavia itu membuat keputusan bahwa tanah tersebut tidak jadi dimiliki Mangkubumi. Lalu VOC yang merasa kewalahan kemudian menjalankan siasat pecah belah Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said diadu domba yang membuat keduanya berpisah jalan. Perlawanan tersebut mendorong Gubernur VOC Jawa Utara yaitu Nicholas Harting untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Harting melakukan perundingan secara tertutup bersama Pangeran Mangkubumi. Setelah berunding, Harting sepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana. Lalu nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III, sang pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut berisi bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan antara Harting dengan Pangeran Mangkubumi tersebut. Pakubuwana III menyampaikan surat pernyataan tersebut kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mossel. Kesepakatan ini membuat perjanjian besar yang ditandatangani di desa Giyanti. Perjanjian ini membuat tanah Jawa terbelah menjadi dua bagian yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini membuat Mangkubumi menjadi naik tahta di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono nomor 1 pada 13 Februari 1755. Dampak setelah penandatanganan perjanjian Giyanti tidak terjadi seketika pasca perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Perjanjian Giyanti tidak merinci tentang pembagian wilayah dan menimbulkan kecenderungan konflik di antara kedua kerajaan tersebut. Pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau yang bisa dikenal dengan Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi terus melakukan pemberontakan. Raden Mas Said turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Raden Mas Said berhasil mengalahkan pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, dia membakar keraton yang didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC melakukan perundingan pada tanggal 16 sampai 17 Maret 1747 dan akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan perjanjian Salatiga pada tahun 1757 yang membuat tanah Jawa terbagi lagi. Pada perjanjian Salatiga, Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian wilayah Kesunanan Surakarta dengan kekuasaan yang dikenal Kabupaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa naik tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jayamisoso Senopati ing Alogo Satriya Raga Matatam ing Nagari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa belum berhenti pada tahun 1813 pada masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris. Lalu ada Kesultanan Yogyakarta yang terbelah karena lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa terbagi menjadi 4 wilayah pemerintahan, yaitu Kesunanan Surakarta, Kadipaten Mangkunegaran, Yogyakarta, dan Pakualaman. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini Kesunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi cagar budaya,
sementara wilayah Yogyakarta dan Pakualaman menjadi daerah istimewa.